Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali kita semua bersama-sama sebagai orang percaya sudah menikmati perjalanan hidup kita selama hampir sepekan ini. Dan Tuhan sudah mengantar kita memasuki hari terakhir di pekan ini. Itu berarti kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena begitu banyak karya Tuhan yang dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak dan saya merasakan perjalanan hidup kita. Bahkan dalam tidur malam kita pun Tuhan selalu jaga kita. Maka pagi hari ini di akhir pekan kita, saya mengajak kita semua, mari kita semakin dikuatkan dengan firman Tuhan. Supaya kita mau belajar dan mengakui bahwa Tuhan itu begitu baik. Mari kita kenal Dia melalui karyanya yang akan kita baca di dalam bagian Alkitab kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi yang indah ini, di akhir pekan ini kembali kami datang pada Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, mempersiapkan diri kami untuk menerima kembali firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu sebagai pendamping kami untuk kami dituntun dan kami semua dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Ester, pasalnya yang ke-10, ayat 1 dan 2. Dan kanannya pada ayatnya yang kedua, yang berkata, segala perbuatannya yang hebat dan gagah berani, serta pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, dimuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Ada satu peribahasa yang selalu kita dengar dan sering kali kita temui, yaitu yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebuah peribahasa ini mau mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan sukacita, kesenangan harus melalui sebuah proses yang panjang. Seseorang sampai pada puncaknya, dia akan bersyukur kalau dia mulai dari hal-hal yang sederhana, lalu kemudian dia melakukannya dengan kesetiaan, kerendahan hati, sampai pada dia ditempatkan di tempat yang mulia, maka itu berarti dia akan mengatakan semua itu karena Tuhan punya pekerjaan. Hal yang seperti itu terjadi pada Mordekai. Mordekai orangnya bermain sangat tidak terlalu ambisius. Tapi dia dengan penuh kesabaran menuntun keponakannya Ratu Ester atau Ester menjadi seorang yang paling mulia di hadapan Raja Ahasiweros pada waktu itu. Mordekai pun tidak berambisius atau menggunakan kesempatan karena Ester keponakannya tentu dia akan menuntut jabatan. Dia tidak menghitung soal jasa. Hal yang serupa juga dia ceritakan dalam bacaan sebelumnya di mana dia berhasil menggagalkan rencana pembunuhan Raja Ahasiweros. Mordekai pun tidak pernah meminta ataupun balasannya apa dari tindakan kebaikan itu. Mordekai hanya berpikir untuk bagaimana orang Yahudi ini tetap dipelihara dengan ditempatkannya Ester sebagai permaisuri atau ratu di kerajaan Persia itu. Itu saja. Jadi dia tidak berpikir sendiri, dia tidak memikirkan sendiri. Dia selalu memikirkan orang lain. Sehingga pada akhirnya sepanjang perjalanan itu, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Mordekai
Sehingga semua perjalanan itu begitu indah sampai pada saatnya Mordekai dihormati oleh Raja Ahasiweros. Dikatakan semua tindakan keberanian Mordekai dicatat dalam kitab raja-raja Media dan Persia. Mordekai jadi terkenal atau dikenal oleh bangsa asing, oleh bangsa-bangsa Persia dan Media. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Dari cerita Mordekai ini, apa yang bisa kita ambil hikmatnya? Tidak lain, saudara dan saya berada di tengah-tengah bangsa diutus oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu. Janganlah kita melakukan segala sesuatu dengan ambisius atau mengharapkan sesuatu dengan ambisi-ambisi kita yang bodoh. Kita selalu mengharapkan adanya imbalan. Kalau saya berbuat begini, harus ada imbalannya apa. Kalau saya sudah menyelamatkan ini, apa jasanya untuk saya terima, dan seterusnya. Ingat, kita bisa melakukan itu karena Tuhan. Jadi mari kita belajar dari situ. Biarlah kita lewati masa-masa semuanya. Percayalah, ada waktu Tuhan untuk menempatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tempat yang memang Tuhan juga muliakan. Itu yang kita yakin percaya seperti Mordekai. Sangat dihormati oleh raja-raja dan tertulis dalam raja-raja Media dan Persia. Bahkan kalau kita lihat Mordekai, Esther, orang Yahudi minoritas di tempat itu. Tapi mereka bisa bermanfaat. Hal yang sama, Daniel, kitab Daniel juga bercerita dengan bersama 3 temannya. Juga dihormati oleh bangsa Babilonia pada waktu itu. Nah, itu berarti kita juga pun pasti akan dihormati oleh orang lain ketika saudara dan saya, kita semua Bapak, Ibu, dan anak-anak, dan saudara-saudara, kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Berdoalah untuk negara kita. Berdoalah untuk semua orang yang menganiaya kita. Berdoalah untuk semua orang yang membenci kita. Karena kita tahu dengan cara seperti itu, Tuhan tetap menjaga kita. Jangan mencari keuntungan sendiri. Ingatlah bahwa kita sebagai gereja Tuhan diutus dalam kebersamaan. Bukan untuk mencari selamat sendiri. Tapi untuk menyelamatkan bukan saja pribadi kita, tapi rekan-rekan, tapi gereja Tuhan, tapi juga masyarakat dimanapun kita berada. Jadilah lilin di tengah-tengah kegelapan malam. Maka orang akan mencari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadilah lilin-lilin kecil yang memberikan pengharapan di tengah orang masih meragukan tentang keadilan sosial. Tapi di situ ada anak Tuhan yang sudah menikmati keadilan dari Tuhan. Berlakukanlah semua itu ketika saudara dan saya ditempatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang. Ingat pesan Yesus. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Biarlah semuanya itu kita buktikan di tengah masyarakat, di tengah pelayanan kita, di tengah karya kerja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang dalam doa syukur kami. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Nazaret. Tuhan memberkati keluarga Bapak Hari James Titalai, keluarga Bapak Hari Sugeng Wahyono, keluarga Bapak Herman Hataguan Sianturi, keluarga Ibu Irma Elvira Rahayaan, keluarga Bapak Yeremias Watman Lucy, keluarga Bapak Yohanes Tumanseri. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rionan Lohi, Bapak Anton Vincent Tuana Kota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonyawati Mena, dan Ibu Margareta Saerang. Tuhan memberkati akan keberadaan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus menjamah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan.
keluarga Bapak Diki Januariski Silitonga, keluarga Bapak Yesi Danihuai, dan keluarga Bapak Liston Edward Sialagan. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak Indro Prabowo, kami berdoa untuk Saudara Stefanus Ivan, Bapak Bambang Gunawan, anak Jessica Kristi Patinaya, Bapak Antonius Lumban Tobing, Ibu Dorothea Lumintang, Saudara Nathanael Mewengkang, anak Tiona Jeloas Eliana Siahan, anak Mika Gabriel Simonis, Bapak Markus Umar, Bapak Ludwig Nathaniel Mahubesi, dan Bapak Ferry Leonardo Purba. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat, diaken, penatua, pendeta, bahkan pendeta-pendeta emeritus dan juga pendeta gereja saudara. Tuhan berkati seluruh kehidupan kami, keluarga, pelayanan, dan juga karya kerja kami. Kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, dan koster. Tuhan memberkati bahkan keamanan, biarlah semuanya diberkati dengan karya dan anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk Yapendik Triguna, Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk bakal jemaat Sinar Kasih Cilodong dalam persiapan untuk pelembagaan. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa juga ya Bapa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kehadiran mereka di tengah masyarakat senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan akan persiapan untuk perayaan ulang tahun kemerdekaan pada tanggal 30 Agustus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Biarlah segala persiapan panitia, bahkan seluruh kehadiran jemaat-Mu memeriahkan sukacita kami pada tanggal 30 Agustus yang akan datang. Dan Tuhan Yesus memberikan cuaca yang terbaik sehingga kami mampu menjalankan semua kegiatan itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati.